Selamat datang di Spede 366 Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Mabar Mat. Mari belajar matematika. Let's get started. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk penyajian data pada materi bab statistika. Adapun poin yang akan kita bahas adalah penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus menentukan range atau jangkauan, di mana rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. Keterangan R sama dengan range atau jangkauan, X max sama dengan data terbesar, X min sama dengan data terkecil. Langkah kedua, menentukan banyak kelas, atau simbolnya digunakan adalah huruf K kapital atau K besar. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Keterangan K sama dengan banyak kelas, N sama dengan banyak data. Langkah ketiga, menentukan interval atau panjang kelas, atau disimbolkan dengan huruf I kapital atau I besar, di mana rumusnya I sama dengan R dibagi K. Keterangan I sama dengan interval atau panjang kelas, R sama dengan range atau jangkauan, K sama dengan banyak kelas. Contoh, diketahui hasil ujian bahasa Inggris untuk 40 siswa-siswi sebagai berikut. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Penyelesaian. Pertama-tama, data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini adalah data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita mulai untuk langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita tentukan range atau jangkauannya, di mana rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. Nah, X max-nya nilainya adalah 86, X min-nya adalah nilainya 48. Jadi R sama dengan 38. Langkah kedua, kita tentukan banyak kelas, di mana rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Karena tadi datanya totalnya 40, maka log N-nya adalah log 40. Jadi K sama dengan 1 tambah 3,3 log 40. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,602. Nah, 1,602 ini adalah hasil dari log 40 atau logaritma 40. Jadi K sama dengan 1 ditambah 5,287. 5,287 ini kita dapatkan dari hasil perkalian 3,3 dikali 1,602. Hasilnya adalah 5,287. Jadi K sama dengan 6,287. Bisa dibulatkan menjadi 6. Karena nilai angka koma pertamanya adalah di bawah 5, maka pembulatannya saya buat pembulatan tetap. Jadi nilainya adalah 6. Langkah ketiga,
menentukan interval atau panjang kelas. Di mana rumusnya? I sama dengan R dibagi K. Tadi R-nya kita dapat angkanya adalah 38 dan K-nya kita dapatkan pembulatan jadi adalah 6. Jadi I sama dengan 38 dibagi 6. Maka I sama dengan 6,333. Kita bulatkan menjadi 6. Langkah berikutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah data yang sudah diurutkan tadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di mana tadi K-nya sama dengan 6 yang sudah kita bulatkan dan I-nya adalah 6 yang sudah kita bulatkan juga. Nah, kita buat tabel distribusi frekuensinya. Kolom pertama adalah interval atau nilai ulangan bahasa Inggris. Kolom keduanya adalah frekuensi. Pertama kita cari nilai dari kelas pertama. Karena intervalnya adalah 6 dan nilai terkecilnya adalah 48, maka batas bawah pada kelas pertama nilainya adalah 48 dan intervalnya 6, maka nilainya menjadi 48 sampai 53. Kenapa bisa 48 sampai 53? Tadi sudah saya sampaikan. Batas bawah di kelas pertama harus nilai terkecil. Nilai terkecilnya adalah 48 nih. Maka batas bawahnya pada kelas pertama wajib 48. Sampai 53 ini kita menghitung berdasarkan nilai interval. Intervalnya 6. Maka datanya itu 48, 49, 50, 51, 52, 53. Nah, 6 data ini sampai 53 aja. Makanya di sini intervalnya 48 sampai 53. Frekuensinya berapa? 48 sampai 53 ada 3. Tapi tidak saya tuliskan terlebih dahulu. Karena nanti akan kita analisis kenapa tidak saya tuliskan. Untuk kelas kedua, interval kelas kedua adalah 54 sampai 59. Kenapa 54 sampai 59? Di kelas pertama sampai 53. Setelah 53 adalah 54. Maka 54 ini kita gunakan pada batas bawah kelas kedua. Maka intervalnya 54 sampai 59. 54 sampai 59 ini ada 6 data karena kita menggunakan nilai I6. 54, 55, 56, 57, 58, 59. 6 data juga. Jadi dari kelas pertama sampai kelas ke-6 nanti itu intervalnya kita gunakan dengan banyak data 6 atau I6. Semua dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Nah, kelas kedua pun sama, frekuensi tidak dimunculkan karena kita perlu analisis nanti di akhir. Untuk kelas ketiga, kita mulai dari angka 60 sampai 65. Karena di kelas kedua sampai 59, maka 60-nya kita masukkan di kelas ketiga. Sampai 65 ini pun sama dengan I-nya adalah 6. 60, 61, 62, 63, 64, 65. 6 data juga. Untuk kelas keempatnya, kita mulai dari angka 66 sampai 71. Kenapa 66? Karena di kelas ketiga hanya sampai 65. 66 ini kita mulai dari kelas keempat pada batas bawahnya sampai 71. 66, 67, 68, 69, 70, 71. 6 data juga. Kelas kelima, kita mulai dari angka 72 sampai 77. Kelas ke-6, 78 sampai 83. Loh, kenapa kok frekuensinya nggak dimunculkan? Kita analisis. Di sini K-nya adalah 6. K-nya adalah banyak kelas. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kelas. Pas. I-nya adalah 6. Itu adalah banyak data dalam interval ini. Ini 6, 6, banyak data 6, 6, 6 semua. Ternyata di sini kelas terakhir cuma sampai 83, sedangkan datanya sampai 86, 84, 85, 86 tidak muncul. Maka tabel distribusi frekuensi ini tidak bisa kita gunakan karena tidak mengakomodir semua data yang ada di soal. Jadi
langkah yang bisa kita lakukan adalah merubah salah satu. Apakah K-nya kita rubah jadi 7 atau I-nya kita rubah jadi 6. Oke. Saran saya lebih baik kita rubahnya di I-nya ini jangan 6 tapi kita gunakan 7. Jadi 6,33 ini kita bulatkan menjadi 7. Kenapa kita gunakan yang I yang kita bulatkan? Karena I ini rumusnya adalah R dibagi K kan. Kalau K yang kita rubah jadi 7, maka intervalnya pun akan berubah lagi. Jadi lebih baik kita rubahnya di I saja, di langkah ketiga. Jadi prosesnya kita masuk ke proses yang I-nya kita ganti dengan 7. Nah, I-nya di sini kan tadi 6,333 juga ya, tapi kita bulatkan menjadi angka 7. Angka 7 di sini. Supaya sesuai dengan data yang ada dalam soal. Kita tes. Interval kelas pertamanya dimulai dari 48 sampai 54. 48 sampai 54. Kenapa kok 48 sampai 54? Sedangkan yang sebelumnya dengan interval 6, 48 sampai 53. Sama kita hitung nih. Nilai 48 wajib dimunculkan dari nilai yang terkecil dari sebuah soal atau data terkecil 48. Ini harus pertama kali kita masukkan. Tinggal kita lihat sampai berapa sih angkanya supaya data ini menggunakan interval atau I-nya adalah 7. Berarti kita hitung 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 sampai 54 7 data. Maka di kelas pertama intervalnya 48 sampai 54. Untuk frekuensi nanti saya bahas ya setelah semua kelas saya munculkan. Kelas kedua ini kita lihat karena ada kelas pertama sampai 54, maka kelas keduanya kita mulai dari angka 55 sampai 61. Benar nggak sih 7? Kita hitung. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 7 data juga. Untuk kelas ketiga kita lihat. Kelas ketiga dimulai dari angka 62. Kenapa 62? Karena di kelas kedua sudah sampai 61. Maka 62-nya kita mulai dari di kelas ketiga sebagai batas bawahnya. Supaya ada 7 data di kelas ketiga berarti 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 7 data angkanya sampai 68. Untuk kelas keempat kita mulai dari 69 sampai 75. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. 7 data juga. Kelas kelimanya 76 sampai 82. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. 7 data juga. Untuk kelas ke-6-nya kita mulai dari angka 83 sampai 89. Kita hitung benar nggak 7? 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Pas 7 data juga. Kita cross check nih. Benar nggak sih sesuai? K-nya atau banyak kelasnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelas. Intervalnya 7, pas 7 sudah kita hitung tadi. Nah, ini yang paling mungkin kalian digunakan sebagai tabel distribusi frekuensi. Kalau sudah sesuai dengan K-nya 6, I-nya 7, baru kita tentukan frekuensinya. Frekuensi dari mana bisa dapatkan nilai 3, 3, 6, 13, 9, dan 6? Kita cross check dari soal yang ada setelah data diurutkan. Oke, untuk frekuensi ini kita lihat nih di kelas pertama. Nilainya 48 sampai 54. Berapa banyak sih nilai 48 sampai 54 ini di data soal ini? Kita hitung 1, 2, 3. Cuman 3. Kenapa 57 nggak masuk 54? Karena di kelas pertama cuma sampai 54. Jadi nilai-nilai 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 kita cek nih. 7 data ini ada nggak di soal? Kalau ada cuman ada 48 sampai 50, ya udah itu aja yang kita masukkan. Maka kita hitung berapa banyaknya, cuman 3 nilai atau 3 data, maka frekuensi adalah 3. Untuk kelas kedua 55 sampai 61 kita cek di soal data soal juga. Berapa banyak sih datanya? Nilai-nilai 55 sampai 61 ini. Nilai 55 sampai 61 ini dan nilai 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Kita cek tuh nilai-nilai 7 data ini berapa banyak di soal.
Yang muncul ternyata cuma angka 57 sama 61 dan cuma 3 data, berarti frekuensinya adalah 3. Di kelas ketiga nilai 62 sampai 68 ternyata ada 6, 1 2 3 4 5 6. Di kelas keempat nilai 69 sampai 75 ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Di kelas kelima nilai 76 sampai 82 ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, untuk kelas ke-6 nilai 83 sampai 89 ada berapa? 1 2 3 4 5 6, ada 6. Berdasarkan data di soal, datanya ada 40. Benar nggak sih 40 data? 3 tambah 3 6, 6 tambah 6 12, 12 tambah 13 25, 25 tambah 9 34, 34 tambah 6 adalah 40. Pas, data 40 jumlah frekuensi 40, berarti ini bisa kita gunakan sebagai tabel distribusi frekuensi yang diminta dalam soal. Oke, itu pembahasan bagaimana cara menentukan tabel distribusi frekuensi dari 40 data yang diberikan oleh soal. Jadi kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar materi penyajian data, khususnya penyajian data tabel distribusi frekuensi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan jika bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam matematika.